Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema tausiah kita hari ini adalah amanah sebagai karakter kehidupan. Di antara sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amanah. Selain sifat yang lain, ada siddiq, ada fatonah, ada tabligh. Amanah ini adalah bisa diartikan adalah sesuatu yang dipercaya. Kata amanah ini seakar kata dia dengan kata iman. Seakar kata juga dia dengan kata aman. Jadi orang yang amanah ini dia disebut sebagai Al-Amin. Inilah gelar yang pernah disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Jadi gelar Al-Amin ini diberikan bukan Allah yang berikan, tapi yang memberikan adalah orang-orang kafir pada masa itu. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad ini diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad ini sudah terkenal sangat dipercaya. Ada beberapa hal sebelum Nabi Muhammad ini menjadi Nabi yang dianggap dia sangat dipercaya masyarakat pada masa itu. Bahkan di umur 8 tahun, ini Nabi Muhammad ini sudah dipercaya oleh penduduk Makkah untuk mengembala domba. Bisa kita bayangkan umur 8 tahun, bisa menerima amanah dengan baik. Ini satu sisi, kisah ini banyak dimuat di dalam buku-buku sejarah. Bagaimana Nabi Muhammad itu sangat dipercaya menjadi pengembala dan dia sukses melakukan kerja yang diamanahkan itu kepada dia. Pada kisah yang lain juga itu Nabi Muhammad SAW itu diamanahkan oleh penduduk Makkah membawa barang dagangan ke negeri Sam, berdagang ke negeri Sam. Dan Nabi Muhammad ini sukses menjalankan apa yang dipercayakan kepada dia. Sukses besar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini amanah jujur. Ketika dia berjualan, dia sampaikan kondisi barang seperti apa. Kepada pemilik dia sampaikan untung dan ruginya. Jadi orang sangat percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah ini sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ada kisah lain lagi ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi sekitar umur 35 tahunan, ada suatu peristiwa yang terjadi di kota Makkah itu, di Ka'bah itu. Peristiwa itu adalah terjatuhnya batu Hajarul Aswad dari tempatnya. Lalu siapa yang paling berhak untuk meletakkan kembali batu itu? Terjadilah perdebatan di antara kepala suku yang ada tanah Arab. Karena apa? Karena mereka merasa berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad itu. Sehingga terjadilah dialog dengan Rasul. Dibuatlah persyaratan. Siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram ini, maka dialah yang paling berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad ini. Di besok harinya, yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram itu adalah Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad lah yang berhak meletakkannya, batu itu. Tidak ada komplain di antara
pemuka-pemuka masyarakat yang ada pada masa itu. Tapi Nabi Muhammad ini tidak sendirinya dia meletakkan itu. Itulah letak kebijaksanaan beliau. Dia bentangkan kain, dia yang menaruhnya ke tengah kain, lalu kepala suku itu memegang setiap sudut kain. Lalu Nabi Muhammad lah meletakkannya, mengangkatnya bersama-sama, dan Nabi Muhammad lah meletakkannya ke tempat batu Hajarul Aswad itu. Ada kisah lain lagi yang paling menarik, yaitu ketika Nabi Muhammad dipercayakan penduduk Makkah itu untuk menyimpan barang-barang dagangan, barang-barang berharga kepada Nabi Muhammad. Tidak sampai di situ, bahkan sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, masih masyarakat Arab itu menitipkan barangnya kepada Nabi. Begitulah sangat dipercayanya Nabi Muhammad SAW itu. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, barulah barang-barang itu dipulangkan ke penduduk Makkah, itu melalui Ali bin Abi Thalib. Jadi sifat-sifat Nabi Muhammad yang amanah inilah yang harus kita contoh. Jadi sifat amanah Nabi Muhammad ini bukan hanya diakui oleh orang yang Islam, yang dekat dengan dia, tapi orang musuhnya sekalipun mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Ada beberapa kafir Quraisy bertanya, umpamanya Abu Jahal ditanya, yang menanyanya adalah Akhnas bin Suraid ditanya, pernahkah Nabi Muhammad ini berbohong? Tidak pernah. Sekelas Abu Jahal saja pun itu nggak pernah mengatakan Nabi Muhammad itu berbohong. Lalu Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, Raja Romawi, mengenai kedudukan Nabi Muhammad ini. Apakah Nabi Muhammad itu, seorang Nabi itu, dia itu pernah berbohong apa enggak? Heraklius menjawab bahwa Muhammad itu tidak pernah berbohong. Apakah kamu memeranginya? Ya, kata Abu Sufyan. Musuhnya sekalipun mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang jujur. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita agar berbuat amanah, berbuat jujur. Umpamanya dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan amanat-amanat kepada pemiliknya. Ayat yang lain juga dalam surah Al-Anfal itu dikatakan gini, ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunul amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasul, dan jangan kamu khianati orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada kamu, sementara kamu adalah orang yang diberikan kepercayaan, sementara kamu adalah orang-orang yang mengetahuinya. Jadi amanah ini tidak hanya dalam benak kita, amanah itu bukan hanya di pundak para pemimpin. Di pundak kita juga ada amanah. Kita sebagai seorang orang tua mempunyai amanah. Istri ada amanahnya, anak ada amanahnya, pegawai ada amanahnya. Semua memegang amanah. Tidak ada yang tidak memegang amanah. Maka hadis Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi setiap orang itu adalah pemimpin, dan setiap orang itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ia kerjakan semasa dia memimpin.
Jadi amanah ini wajib untuk kita laksanakan. Tidak hanya amanah yang dibebankan kepada kita, tapi ada amanah-amanah yang lain yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mata kita ini amanah. Kemana kita gunakan, apa yang kita lihat. Telinga kita amanah, mulut kita amanah, kaki kita amanah. Semua nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipikir di benak kita amanah itu hanya pemimpin. Kita juga amanah, diberikan amanah. Maka di dalam surah Al-Ahzab itu langit dan bumi itu serta gunung itu diberikan amanah, tapi mereka menolak. Begitu amanah ini ditawarkan kepada manusia, manusia menerimanya. Lalu di dalam ayat terakhir itu dikatakan bahwa manusia adalah zoluman jahula. Manusia itu adalah zolim dan bodoh. Jadi apa yang dimaksud amanah di sini? Maksud amanah di sini adalah ketaatan, kewajiban-kewajiban syariat yang ditawarkan kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, tapi mereka menolaknya. Menolaknya bukan karena sombong, bukan seperti iblis menolak perintah untuk sujud kepada Adam. Tapi gunung-gunung ini menolaknya karena takut tidak bisa melaksanakannya. Toh kita sebagai manusia kita terima ini amanah ini. Maka Allah mengatakan kita ini adalah zolim. Kita ini adalah orang yang bodoh. Zolim kenapa? Karena kita tidak mematuhi perintah-perintah agama itu, perintah-perintah syariat itu, apa yang diamanahkan kepada kita. Ya, perintah itu banyak sekali, perintah sholat, perintah puasa, dan perintah-perintah yang lain. Itu ditawarkan kepada makhluk yang besar, kepada bumi, kepada langit, kepada gunung-gunung. Semua makhluk yang besar-besar itu, makhluk Allah yang besar itu menolaknya. Manusia menerimanya. Manusia ini adalah bodoh. Sudah tahu ada konsekuensinya bahwa orang yang konsekuensinya tidak melakukan amanah itu adalah neraka, dosa besar, tapi malah dilakukan. Nah, inilah maksud dari zahula tadi, bodoh, jahil. Nah, jadi manusia seperti itu. Tapi orang yang mampu melaksanakan amanah ini luar biasa ganjarannya. Dosanya luar biasa, tapi ganjarannya luar biasa juga. Umpamanya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 11 sampai ayat ke-8 sampai ayat ke-11 itu, bahwa orang yang mampu melaksanakan amanahnya dengan baik, maka mereka ini adalah sebagai pewaris surga Firdaus. Nah, surga Firdaus itu adalah surga yang kelasnya tinggi, tempat para nabi, para rasul, dan para waliullah. Inilah orang-orang yang mampu melaksanakan amanah itu dengan baik. Makanya orang yang tidak mampu melaksanakan amanah itu dengan baik, maka dia tergolong munafik. Nah, ini salah satu tanda ciri munafik. Ayatul munafik salasa. Tanda munafik itu ada 3. Di antaranya adalah wa iza tu'minu khona. Apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Makanya orang yang tidak amanah ini, pengkhianat ini, susah kita untuk berteman dengan dia. Kenapa? Kita nggak merasa aman. Karena apa? Karena sesuatu yang akan kita percayakan kepada dia, kita pun ragu apakah bisa dia melaksanakannya atau tidak. Maka butuh amanah itu dipegang orang-orang yang betul-betul mampu untuk melaksanakannya. Hadis Rasul mengatakan begini, la imana illa bil amanah. Jadi keimanan seseorang itu tidak sempurna dia kecuali dengan amanah.
Jadi ukuran keimanan seseorang itu adalah amanah. Ini susahnya kita. Belakangan ini banyak kasus-kasus yang terjadi. Ini dikarenakan karena mereka tidak sempurna imannya. Karena apa? Seenaknya mereka melakukan korupsi. Banyak kasus yang terjadi. Bukan mereka tidak berilmu. Mereka punya pengetahuan, tapi tidak mampu mereka menerapkannya. Tidak mampu ilmu mereka itu menjadikan mereka itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adabnya hilang, akhlaknya hilang. Maka menurut KPK itu 86% yang korupsi itu adalah orang-orang yang lulusan perguruan tinggi, berpendidikan tinggi. Nah, coba bayangkan 86% itu adalah lulusan perguruan tinggi. Siapa bilang mereka itu nggak pintar? Sangat pintar sekali mereka, tapi mereka tidak punya adab, nggak punya akhlak, sehingga terjadilah kasus-kasus korupsi seperti itu. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain tentang itu. Maka wajar saja orang yang mampu melaksanakan amanah itu adalah orang-orang yang diberikan ganjaran surga. Itu luar biasa ganjaran amanah ini. Diri kita pun sebenarnya diberikan amanah, tapi kita menganggap bahwa amanah yang kita berikan itu, yang kita terima itu adalah amanah yang biasa-biasa saja. Kita nggak maksimal kita melaksanakannya. Seharusnya apa yang diamanahkan kepada kita, baik itu pekerjaan maupun hal-hal yang lain, itu maksimal kita laksanakan. Apakah boleh kita meminta jabatan? Boleh saja meminta jabatan, kalau sekiranya jabatan itu nantinya akan diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, yang tidak amanah. Tapi ada juga kisah lain ketika Abu Dzar itu meminta jabatan kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, jangan kau minta jabatan, kau itu lemah, nanti nggak sanggup kau melaksanakannya. Nah, inilah dalil orang yang mengatakan nggak boleh minta jabatan. Kalau orang yang meminta itu adalah orang yang nggak kuat, yang diragukan dia tidak amanah dalam pelaksanaannya. Jadi seharusnya apa yang dipercayakan kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan amanah tersebut. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.